Baru-baru ini, warga TikTok dibuat geger dengan pengakuan salah satu wanita bernama Susi yang diduga Art Ferdy Sambo. Susi tersebut membeberkan perlakuan tragis Ferdy Sambo dan keluarganya yang ternyata terbiasa membunuh. Peran Susi yang disebut sebagai saksi utama, hubungan Om Kuat alias Kuat Ma'ruf dengan istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati yang tak lain nyonya di rumah Ferdy Sambo pun terungkap. Peran Susi akhirnya terungkap. Susi disebut merupakan saksi kunci misteri tangisan Putri Chandrawati saat di kamar di rumah Magelang. Tak sedikit yang penasaran dengan peran Susi, seorang yang dekat dengan keluarga Putri Chandrawati dan Ferdy Sambo. Sebagaimana diketahui, Susi merupakan orang dekat Putri Chandrawati dan Ferdy Sambo, sempat diperiksa pihak Komnas HAM beberapa waktu lalu. Peran penting Susi dalam keluarga Putri Chandrawati dan Ferdy Sambo pun jadi sorotan publik. Terlebih pasca kematian Brigadir J, sosok Susi pun tak lepas jadi sorotan. Susi namanya disebut ada dalam peristiwa di Magelang. Akhirnya terungkap Susi mendengar suara tangisan Putri Chandrawati di dalam kamar. Susi sendiri merupakan orang dekat Putri Chandrawati. Susi adalah asisten rumah tangga Art, Putri Chandrawati dan Ferdy Sambo. Susi disebut mendengar suara tangisan Putri Chandrawati di kamar. Hal itu sempat disampaikan anggota Komisi II DPR Sarifudin Suding kepada Kapolri Listio Sigit Prabowo saat rapat dengar pendapat pada tanggal 24 Agustus tahun 2022. Dikutip dari channel YouTube DPR RI, secara lugas Sarifudin Suding membeberkan rangkaian peristiwa di Magelang yang diduga menjadi pemicu kemarahan Ferdy Sambo sehingga tega membunuh ajudannya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Suding lantas membeberkan kronologi rangkaian peristiwa dari Jakarta, lalu ke Magelang dan kembali ke Jakarta hingga terjadi kasus pembunuhan pada tanggal 8 Juli tahun 2022 lalu. Menurut Suding, rombongan Putri Chandrawati PC bersama Brigadir J, Bribka Riki Rizal, Kuat Ma'ruf dan seorang asisten rumah tangga bernama Susi berangkat ke Magelang pada tanggal 2 Juli tahun 2022. Tujuannya ke Magelang untuk melihat anak mereka yang tengah bersekolah. Lalu pada tanggal 4 Juli tahun 2022, terjadi peristiwa di mana Brigadir J akan menggendong Putri Chandrawati yang sedang tidur siang di sofa ke kamarnya. Kemudian tanggal 4 Juli ada kejadian, di mana Brigadir J atau pada siang hari si PC tidur di sofa di ruang tamu. Lalu kemudian datang Brigadir J ingin membopong, mengangkat PC untuk masuk ke dalam kamar. Melihat kejadian itu, Kuat membentak Brigadir J agar tidak melakukan itu dan tidak menyentuh ibu. Lalu kemudian mengurungkan niatnya, jelas Suding. Suding melanjutkan, pada tanggal 6 Juli tahun 2022, Ferdy Sambo menyusul ke Magelang dan merayakan hari ulang tahun pernikahannya dengan PC pada malam hari. Lalu, semuanya bergabung di acara tersebut. Besok paginya Ferdy Sambo pulang ke Jakarta tanggal 7 Juli pagi. Lalu kemudian ada kejadian pada sore hari jam 17.30 waktu Indonesia Barat tanggal 7 Juli, menjelang maghrib ini sebenarnya jadi pemicu, tutur dia. Brigadir J masuk dalam kamar dengan mengendap-endap masuk ke kamar Putri Chandrawati. Tapi kemudian dilihat dan ditegur oleh Kuat. Saat itu Brigadir J masuk ke dalam kamar Putri di lantai 2 dan keluar dari kamar dilihat oleh Kuat. Mengendap-endap lalu kemudian ditegur. Kenapa masuk ke kamar ibu? Kemudian lari, kata dia. Kuat dan Susi mendengar tangisan Putri dari dalam kamar. Mereka kemudian menyarankan agar Putri bercerita ke Ferdy Sambo. Mendengar ada tangisan di dalam kamar PC. Didengar oleh Kuat. Didengar oleh Susi. Lalu kemudian ingin konfirmasi apa yang sedang dialami ibu PC pakaian acak-acakan sambil menangis. Tutur Suding. PC menelepon FS sambil menangis bahwa saya diperlakukan seperti ini oleh Brigadir J. Ditanya lebih lanjut di Jakarta nanti saya jelaskan, kata dia. Pada tanggal 8 Juli tahun 2022, rombongan Putri Chandrawati termasuk Brigadir J balik dari Magelang ke Jakarta dan tiba di rumah Jalan Saguling Jakarta pada sore harinya. Ferdy. Putri bahkan seluruh ajudan Sambo yang lain termasuk almarhum Brigadir Yosua. Namun wanita ini justru dengan sengaja dan belak-belakan membongkar seluruh kejahatan Sambo dan keluarganya yang selama ini dianggap licik.
Tak hanya itu, wanita ini juga membongkar beberapa rahasia Sambo dan keluarganya yang disinyalir semua terlibat dalam pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Potongan video singkat tersebut beredar luas di akun TikTok Berita Terhangat 26 dan berhasil ditonton 5,4 juta penonton. Waktu Yosua mau ditembak, Yosua diikat badannya sama Sambo. Dalam pintu rahasia itu dibuka, di dalamnya banyak laki-laki polisi semua yang dibunuh, yang diambil organ tubuhnya semua, ujar wanita yang diduga Art Sambo, dilansir Senin, 5 September 2022. Tolong dibuka, pintu rahasia di belakang rumah untuk penyiksaan Yosua, kuncinya ada di lemari sebelah tempat Yosua disiksa, imbuhnya. Tak hanya itu, wanita ini pun mengaku jika anak-anak Ferdi Sambo ikut terlibat dalam pembunuhan berencana Brigadir J. Anaknya Sambo yang jadi polisi itu, anak kandungnya itu yang menyobek perutnya. Anak perempuan yang jadi dokter yang mengkampak otaknya, kepalanya pakai kampak atau parang, pungkasnya. Tak tanggung-tanggung wanita yang diduga mantan Art Sambo dan Putri Chandrawati itu membongkar seluruh rahasia dan hal yang selama ini belum diketahui oleh publik. Menurutnya, jika Ferdi Sambo sempat menyiksa Brigadir Yosua, sebelum akhirnya ditembak mati. Itu di kakinya Sambo ada wajahnya Yosua, waktu dia teriak-teriak minta ampun, nangis, ampun sakit. Ampun sakit, waktu dia disiksa sama Sambo, tuturnya. Sambo itu pakai pengasihan untuk mempengaruhi supaya semua nurut sama Sambo, tutupnya. Lebih lanjut, ada pintu rahasia diungkap oleh sosok diduga Susi, asisten rumah tangga, Art, keluarga Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Sosok Susi diketahui menjadi sorotan usai disebut sebagai saksi kunci misteri tangisan Putri Chandrawati saat di kamar di rumah Magelang. Hal itu sempat disampaikan anggota Komisi 3 DPR Sarifuddin Suding kepada Kapolri Listio Sigit Prabowo saat rapat dengar pendapat pada 24 Agustus 2022. Kuat dan Susi disebut mendengar tangisan Putri dari dalam kamar. Mereka kemudian menyarankan agar Putri Chandrawati bercerita ke Ferdi Sambo. Mendengar ada tangisan di dalam kamar PC, didengar oleh Kuat, didengar oleh Susi, lalu kemudian ingin konfirmasi apa yang sedang dialami Ibu PC, pakaian acak-acakan sambil menangis, ujar Suding. PC menelepon FS sambil menangis bahwa saya diperlakukan seperti ini oleh Brigadir J, ditanya lebih lanjut di Jakarta nanti saya jelaskan, sambungnya. Seiring dengan itu mendadak viral video seorang wanita yang diduga kuat sebagai sosok Susi. Dalam video itu Susi mengungkapkan soal pintu rahasia di kediaman Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati terbuka. Pintu rahasia di belakang rumah itu disebut sebagai tempat penyiksaan Brigadir Nopriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Di dalam pintu rahasia itu, di dalam itu dibuka ada banyak laki-laki polisi yang diambil organ tubuhnya dijadikan patung di dalam, ujar wanita itu. Wanita itu kemudian meminta agar pintu rahasia yang disebut sebagai tempat penyiksaan Yosua itu segera dikuak. Tolong dibuka, itu apa? Pintu rahasia di belakang rumah untuk penyiksaan Yosua, lanjut wanita itu. Tak cuma itu, dia bahkan membocorkan